Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanca. Hari ini tanggal 10 November. Kanca-kanca semua se-Indonesia ya. Hari ini tanggal 10 November ya. Kita akan memperingati hari apa? Hari pahlawan. Definisi tentang pahlawan, kanca-kanca semua pasti bisa mencarinya lah. Apa itu pahlawan? Yang pasti pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi negara. Kita siap nih. Ibu-ibu yang sangat gagah dengan bajunya. Oke, kita ikuti perjalanan. Oke Kanca, ini kita rombongan dari MTS Al-Balidiyah Darussalam. Ada berapa mobil nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah sebagai wujud bukti bahwa kita sangat bersyukur dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini. Oke, biar kanca-kanca se-Indonesia tahu ya, kita ini adalah dari keluarga besar MTS Al-Balidiyah Darussalam, yakni sebuah tempat pendidikan formal, pendidikan pesantren, yang mana pimpinan kita adalah Pak Kiai Dr. Fadil Yani Ainus Syamsi, yang merupakan kiai yang sekaligus juga seniman, yang juga sekaligus salah satu tokoh yang cukup loyal terhadap kaum muda, orang-orang gaul gitu ya, tidak pandang bulu siapapun itu. Makanya kita hari ini diajak untuk jalan-jalan ya, untuk mengenang di hari pahlawan, mengenang jasa para pahlawan ya. Ke makam para Ya, pupuh yang sudah berjasa bagi khususnya Kabupaten Ciamis ya. Berbicara tentang pahlawan, kadang-kadang kita juga sering mendengar semacam ungkapan pahlawan kesiangan gitu kan. Pasti di sini tujuannya apa, maknanya bukan berarti si pahlawan itu habis begadang tidur kesiangan bangunnya, bukan begitu. Artinya biasanya ungkapan seperti itu ditujukan pada orang yang pura-pura punya jasa atau ya pura-pura punya jasa dan dia tampil sebagai sok pahlawan gitu. Biasanya itu adalah orang-orang yang katakanlah mungkin bukan pengecut tapi penikung. Penikung ya. Tapi yang pasti pahlawan itu identik dengan para tentara. Kenapa seperti itu? Karena cuman beliau-beliau yang mungkin berani, kalau istilah Sundanya, asruk-asrukan ya, di leuweung, di hutan belantara. Pada waktu itu kan melawan penjajah gitu, baik Belanda ataupun Jepang. Beliau-beliau yang berani merelakan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Makanya kita sebagai generasi muda, atau saya mungkin generasi tua ya, karena sudah tidak muda lagi. Tapi walaupun begitu kita tetap berjiwa muda, dalam artian jiwa muda untuk kemajuan bangsa ini. Sekarang kita lagi melewati sebuah jalan yang kalau nggak salah ini namanya Jalan Kapten Idrus ya. Ini menghubungkan dari Darussalam atau dari Cijengging ke arah Rumah Sakit Alun-Alun atau apa sih namanya, stasiun ya. Oke, nah ini lagi kita di stasiun ya. Terminal. Oke. Coba kalau kita renungkan nih, nama jalan aja ya, Kapten Idrus. Dari nama itu sendiri, ini melambangkan bahwa kita itu sangat menghargai jasa-jasa para pahlawan, sehingga tidak sedikit jalan yang namanya jalan itu adalah menyematkan salah seorang pahlawan yang telah berjasa untuk dijadikan nama jalan. Apakah nama-nama kita bisa dijadikan sebagai jalan? Ya, berjasa dulu dong buat negara Indonesia. Oke? Barusan sekali kita berbicara sama Ang bahwa tadi Pak Bupati Ciamis itu
memberikan penghargaan kepada apa sih namanya, malah ada disebut pahlawan kebersihannya, Ang. Iya, karena mereka juga berjasa. Jadi artinya pahlawan itu bukan lagi kita berarti mengkerdilkan para pahlawan yang dulu ya. Zaman dulu kita berjuang, beliau-beliau itu dengan menggunakan senjata, mengorbankan jiwa dan raga. Tapi nyatanya dengan bukti Pak Bupati memberikan penghargaan kepada para apa namanya ya, petugas kebersihan dan lain-lain, itu artinya bahwa beliau-beliau pun berjasa sekali bagi kehidupan. Apakah kamu juga bisa menjadi pahlawan? Bisa, ya. Anak-anak sekolah yang rajin juga merupakan pahlawan bagi negara. Hah? Dan apa ini? Mister Iwa Kusuma Sumantri, pahlawan nasional. Nah, Mister Iwa Kusuma Sumantri juga merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Ciamis. Adalah mantan Menteri Pertahanan ya, yang berasal dari Ciamis. Nah, ini nama jalannya ya. Yang letaknya di dekat dengan pasar. Ya. Ini namanya jalannya Kaca ya. Kita Ciamis, dan di samping kita ini adalah terminal Ciamis. Nah, Kaca, kita udah tiba nih di lokasi Jamban Sari. Oke, tiba semuanya. Seru Kanca ya. Nah, oke Kanca. Tadi saya sengaja turun dulu ya dari mobil, biar karena kita ingin melihat bagaimana kita tiba di lokasi ini. Oke, kita udah tiba di sini. Apa sebetulnya yang akan kita lakukan di sini? Ya mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya, sarana untuk tafakur. Lalu bagi kanca-kanca yang belum tahu, ini sebetulnya lokasi apa? Kita menyebutnya ini adalah Jamban Sari ya. Ini lokasinya yang panas tapi rasanya agak lumayan terbantu oleh semilir angin. Oke. Nah, di sini juga ada murid-murid SD yang mungkin ditugaskan oleh bapak gurunya untuk mengunjungi ini. Bersama sebelum memasuki tempat ini ya, dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Fadiliani atau kita panggil Ang Icep. Jamban Sari, hadir. Janten Jamban Sari, situs Jamban Sari teh komplek pemakaman keluarga. Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat anu opat ieu sadayana eta garwana kasebat permaisurina salah sawios aya kalungsuran Cina margana teh hek kadituna Kaisar Ming namina Tepetnio dimualafkeun ku anjeunna janten gentos nami Juwita Ningrat. Teh tidinya lahir murang kali nya ieu Nyimas Ayu Mustika Ningrat dipidahup janten garwa Sultan Sumedang. Maka dulangkep antos Jamban Sari sareng Kesultanan Sumedang Larang. Di Kanjeng Eyang Mustika Ningrat dipigarwa ku Surya Adinata. Putrana di darieu paling seueurna mangga urang kapali dieu anu dihandapna sadayana ieu tos karungsuran dugi ka terah ka genep. Bangunan 15 tihan sareng 8 anu utamina. Aya seseratan anu diserat ku Kanjeng Eyang nuju Jumeneng anu ngajabarkeun atau namanya mertelakeun tentang Jamban Sari. Janten judulna teh Jamban Sari, maka dilebetkeun janten pupuh kinanti kunasari sok ditembangkeun nalika nuju aya acara kunjungan bupati gitu. Anu punggelna sapotos kieu lah. Jamban Sari tinakdir yang agung caina tambah penyakit amal jariah kaula. Bupati Galuh Ciamis Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat payung mas pajeng kuning. Kapungkur nuju Jumeneng anjeunna tahun 1800-an janten pamimpin ngahiap ka para wargana sing saha rahayat Galuh jeung keluarga kami ti Galuh nu datang ka Jamban Sari mandi jeung nginum cai ti Jamban Sari, maka kami ngawasilahkeun ieu cai janten 1000 hiji tambah penyakit doa nu mawi deui ka ayeuna aya acara budaya lungsur ibak. Makam bupati terdahulu. Betul. Panginten anu janten patorosan abdi. Bupati-bupati di era zaman sekarang itu diwajibkan untuk, maaf ya, kalau misalnya beliau-beliau itu sudah saatnya untuk apa namanya wafat misalnya, apakah diwajibkan dimakamkan di sini atau bagaimana? Ini biar orang yang di luar tuh betul. tahu. Siap. Assalamualaikum sampurasun. Untuk lebih jelasnya, jadi ini adalah makam keluarga. Jadi ketika ada bupati-bupati zaman sekarang bukan terah keluarga, tidak bisa dikuburkan di sini. Karena ini adalah makam adipati. Adipati lahir sebelum
artinya pemerintahan yang dipimpin bupati. Maka Ciamis ada bupati di tahun 1915. Jadi sebelumnya adalah terah. Adipati adalah terah keturunan. Jadi tidak boleh orang lain. Nah, untuk bupati sekarang kalau tidak ada terah keluarga atau darah dari Kanjeng Eyang, rupanya nggak bisa di sini terkecuali beliau ada terah darah. Artinya diberikan kebebasan karena bagian daripada keluarga. Itu mungkin. Satu lagi Kang Punten, Ya, satu lagi ya. siap. Ini kalau misalnya ada bupati yang katakanlah mau dilantik, Bupati Betul. Ciamis, apakah ada semacam kebiasaan atau tradisi untuk mengunjungi ini atau tidak? Sementara untuk dilantik kembali kepada individu, niatnya daripada individunya sendiri. Itu seperti kemarin Pak Herdiat sebelum menjabat bupati, beliau berkunjung ke sini. Lalu setelah beliau pun resmi terpilih menjadi bupati dan beliau pun ziarah ke sini. Hanya ketika pelantikannya beliau tidak ziarah ke sini. Itu urusan pribadi gitu ya, urusan pribadi. Alhamdulillah, adapun kewajiban setiap tahun berkunjung ke sini karena tradisi dan budaya, udah kebiasaan, penghormatan itu setiap hari jadi kabupaten harus wajib berkunjung ke sini. Di makam peristirahatan terakhir Kanjeng Prabu Rana Adipati Agusumaningir, mangga tim MPS Darussalam bila pada disut. Bukan, beliau adalah Adipati ke-16. 16 dari Galuh Garut Tengah. Jadi kalau Adipati Galuhnya ini beliau ketiga, meneruskan daripada ayahandanya dan dari kakeknya gitu. Maka terakhir ketiga dari kakeknya, dari Pangeran Hurung ke-16, beliau Adipati ke-16. Beliau diangkat menjadi asisten residen sebagai Adipati di tahun 1839. Dan sampai wafat terakhir pengabdian di tahun 1886. Jadi 47 tahun beliau mengabdikan diri. Dan sampai sekarang hasil karyanya, artinya saksi bisunya daripada perjuangan beliau masih berdiri tegak. Nah, Ciamis makmur dengan tatanan perkebunan, yaitu institusinya Kanjeng Eyang yang mewajibkan menanam artinya pohon kelapa, menanam kopi sampai muncul dengan paparikan dengkeleng dengdek buah kopi raranggeyan. Sadaya keluarga Adipati kami mau naik Allah Subhanahu wa taala jadi paparingan tempatan hasunat mustaqarrul maqama ala dunya wa ala sallallahu sirril Fatihah. Amin. Oke Kanca, ini adalah salah seorang guru bahasa Sunda ya. Kita akan bertanya pada beliau, Mbok, kira-kira definisi pahlawan bagi Mbok itu apa? Ya, maksudnya secara pribadi. Secara pribadi buat saya, orang atau seseorang yang mampu menjadi dirinya sendiri. Oke, kira-kira Dalam artian kenapa menjadi diri sendiri? Bukan tentang rela berkorbannya, tapi sejauh mana dia mampu mengendalikan emosi dirinya dia sendiri. Dengan mampu mengendalikan apa yang ada di dirinya, otomatis tidak akan membuat orang lain menjadi rugi. Oke, Itu gitu, pahlawan. pahlawan ya. Oke. Nah, Kanca, ini bidadari yang sudah berumur ini sedang jajan cilok. Oke, kira-kira cilok ini menjadi pahlawan tidak ya bagi kita? Pahlawan dong. Pahlawan dong, karena apa namanya? Menghilangkan lapar gitu. Oke. Lumayan mengganjal perut. Ayo siap. Oke Kanca semuanya, kita baru saja usai ya mengunjungi Jamban Sari, dan berikutnya kita akan melakukan kunjungan kemana, ikuti saja terus ya.
Oke Kanca, tujuan kita mengunjungi lokasi ini, Kodim ini ya, lebih kurang mungkin karena kita begitu kagum dan menghargai para TNI ya, para tentara yang siap tempur ya di medan perang untuk mempertahankan NKRI. Walaupun kita bukan militer ya, tapi setidaknya kita juga mesti memiliki hati dan jiwa seperti TNI. Mungkin seperti itu. Ini kamu ada 30 payback seberapa? Ini Pak Asdi. Ya, mewakili. Mangga. Ayo. Ayo juga, saya kepala nggak tahu ini. Ini kan dalam rangka 10 November. Simpan aja. Biar foto Sudah seminggu yang lalu mungkin saya kontak dengan Pak Dandi. Siap. Karena ini kita punya program kalau di hari-hari besar nasional itu misalnya Siap. Hari Pahlawan, Siap. di hari Kongres Sumpah Pemuda kemarin Siap. masih ada selalu ada acara besar untuk mengenalkan Siap. yang adalah anak-anak Siap. dan anak kemudian kita nilai-nilai membayar perjuangan bangsa kita, Siap. para tokoh baik itu TNI, Polri, sipil dan lain sebagainya untuk membela negara ini. Siap. Ya sudah biasa di nanti dalam bela negara harus kuat. Gitu aja saya kira. Ya. biasa. Mohon izin. Kali mau dikunjungi ke Kodim ini. Menurut saya ya, jadi untuk pahlawan itu adalah orang yang benar-benar sukarela dan ikhlas mempertahankan negara ini untuk masa depan lebih baik. Terus barangkali ada semacam pesan dari Bapak untuk generasi muda nih di Hari Pahlawan yang bermakna ini. Pesan kami cuma satu, jiwa-jiwa kepahlawanan yang ada pada masa lalu itu sangat pantas dan patut dicontohi oleh anak-anak muda sekarang. Bukan hanya sekedar dikenang saja, tapi patut dicontohi dan dilaksanakan paling utamanya. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Sekarang saya ingin ke Pak Kiai. Kalau menurut Pak Kiai dari sudut pandang agama gitu kan, pahlawan itu seperti apa Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pahlawan di dalam Islam itu adalah orang yang memiliki jiwa berani asyaja'ah. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Karena pandu Islam pertama, tokoh Islam pertama adalah panduan kepahlawanan pemuda waktu itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang memiliki jiwa kesatria itu salah satunya. Kalau dilihat dari segi keberanian syaja'ah itu juga nilai pahlawan. Tapi pahlawan zaman sekarang, tadi sebagaimana yang disampaikan dalam acara Hari Pahlawan di Kabupaten Ciamis, itu ada pahlawan kebersihan, ada pahlawan pendidikan, ada pahlawan kerukunan, ada pahlawan ekonomi, ada pahlawan pendidik. Itu juga pahlawan, karena pahla itu orang yang mendapatkan nilai pahlawan itu orangnya. Jadi orang yang mendapatkan layak penilaian seperti itu juga bisa dikatakan pahlawan. Makanya Islam mengajarkan bekerjalah dengan sebaik-baiknya, ya. Dalam bahasa Sunda mesin motah digawe teh gitu ya. Itu artinya supaya kita dapat pahala. Nah, itu juga nilai pahlawan di zaman saat ini, orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat di tengah manusia yang lain. Di belakang kita ini ibu-ibu yang dengan seperti saya nih ya, beratribut kostum warna-warna dari seragam TNI. Mereka sedang melakukan sesi foto-foto di atas mobil yang biasa digunakan oleh para tentara ya di Kodim Ciamis ini. Kanca, coba baca tulisan ini. Di dalam benak setiap prajurit TNI AD itu hanya ada satu, bagaimana NKRI supaya tidak mati. Ini artinya jiwa beliau-beliau itu adalah siap
berkorban untuk apapun demi NKRI yang tetap utuh, begitu kira-kira Kanca. Oke Kanca, kenapa kita akan berfoto di mobil yang biasa digunakan oleh para TNI ini? Ini merupakan bukti bahwa kita begitu bangga berada atau menggunakan atribut-atribut TNI, karena TNI itu orang-orang yang siap bertempur di medan perang dengan keberaniannya. Kalau bukan berisik mau kena biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih pada Bapak Dandim, Letnan Kolonel Wahyu yang sudah memberikan izin pada kami, guru-guru MTS Al-Fatih Darussalam, datang berkumpul di Kodim 0613 Ciamis yang diwakili oleh Bapak Kaslim. Terima kasih Pak Kaslim, terima kasih seluruh anggota di Kodim 0613 Ciamis. Sukses, Esa hilang, 2 terbilang.